Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Putri Rahmadani. Saya mahasiswi Prodi Perbankan Syariah Fakultas Studi Islam Universitas Muhammadiyah Riau. Nah, dalam video kali ini saya akan memberikan tutorial membuat suatu laporan keuangan dari jurnal umum sampai dengan neraca lajur, worksheet ataupun kertas kerja yang biasa kita sebut. Nah, di sini saya sudah mempunyai neraca saldo per November dan soal jurnal umum serta soal jurnal penyesuaian. Nah, langsung kita masukkan ke halaman Excel. Nah, di sini saya sudah mengerjakan jurnal umum sampai dengan neraca lajur. Namun saya akan menjelaskan sedikit dari mana saya mendapatkan angka-angka tersebut. Nah, yang pertama kita buat adalah jurnal umum. Nah, apa itu jurnal umum, teman-teman? Jurnal umum adalah suatu jurnal standar yang dibentuk secara umum. Jurnal umum sendiri merupakan catatan akuntansi permanen yang pertama setelah bukti transaksi dan digunakan untuk mencatat transaksi keuangan. Yang disebut dengan bukti transaksi adalah ini: dibayar sewa kantor, dibeli perlengkapan, dibeli tanah, dikirim faktur tagihan kepada pelanggan, dibayar gaji dan komisi, itu disebut dengan bukti transaksi. Lalu kita masukkan ke jurnal umum. Jurnal umum terdiri dari tanggal, nama akun, kode akun, saldo, debit, dan kredit. Kita masukkan di tanggal 1 bulan 12 adalah dibayar sewa kantor bulan Desember sebesar 500.000. Dibayar sewa kantor artinya beban sewa kantor pada kas sebesar 500.000 di kredit dan 500.000 di debit dengan kode akun 502 dan 101. Nah, selanjutnya adalah perlengkapan kantor. Transaksi tanggal 2 di bukti transaksi adalah dibeli perlengkapan kantor secara kredit sebesar 150.000. Artinya di jurnal umumnya adalah perlengkapan kantor pada utang sebesar masing-masing 150.000 di debit dan kredit. Kemudian di tanggal 8 bulan 12 2017 kita lihat dikirim faktur tagihan kepada pelanggan secara kredit sebesar 12 juta. Faktur tagihan kepada pelanggan artinya piutang ataupun pendapatan bagi suatu CV Nuga Nusantara. Maka dari itu jurnal umumnya adalah piutang usaha pada pendapatan sebesar 900. Piutang usaha pada pendapatan masing-masing 12 juta di debit dan kredit. Nah, itu yang disebut dengan jurnal umum. Kemudian selanjutnya adalah buku besar. Buku besar ini adalah pos-pos untuk kita memisahkan antara kas, piutang perlengkapan, tanah, utang pref dan pendapatan itu dalam satu akunnya masing-masing. Artinya buku besar ini adalah berisi perkiraan mengenai ikhtisar dari pengaruh transaksi keuangan akibat perubahan aktiva, kewajiban maupun modal dalam perusahaan. Didapat dari mana kita membuat buku besar? Terdapat dari jurnal umum. Apapun akun-akun yang ada di jurnal umum ini kita harus buat buku besarnya seperti kas. Kas itu ada pada tanggal 1, 4, 15, 30, dan tanggal 31. Kita lihat tanggal 1, tanggal 4, kemudian ada di tanggal 15. Nah, kita masukkan saldo-saldonya ke dalam suatu buku besar kasnya. Sehingga dapatlah 12.355.000 dari saldo yang kas yang sebenarnya di bulan Desember. Begitu selanjutnya untuk piutang, perlengkapan, tanah, dan utang. Nah, teman-teman bisa lihat datanya di jurnal umum teman-teman semua yang teman-teman punya. Kemudian ada neraca saldo setelah buku besar. Nah, neraca saldo setelah buku besar ini acuan kita juga terdapat pada neraca saldo di per Novembernya. Nah, kita lihat di kas itu sebesar neraca saldo di debit sebesar 5.645. Dari mana kita mendapatkan hasilnya? Kita lihat di buku kas. Buku besar kas itu adalah 12.355.000 dan kita lihat di neraca saldo di per November itu kas adalah 18 juta di debit. Artinya, angka yang paling besar itu yang dapat mengurangi dan hasilnya kita letak di debit lagi. 18 juta dikurang dengan 12.355.000 adalah saldo yang sebenarnya di buku kas adalah 5.645.000 di debit. Nah, neraca saldo setelah buku besar ini adalah neraca saldo yang sesungguhnya dari akun-akun yang sudah kita buat buku besarnya dan acuan kita adalah neraca saldo di November. Kemudian selanjutnya ada jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini merupakan suatu jurnal yang kita buat ataupun
untuk perubahan-perubahan saldo di dalam akun sehingga nantinya akan mencerminkan nilai saldo yang sebenarnya dibuat pada akhir periode bukti transaksi ataupun pada satu periode tersebut. Seperti per Desember 2017, maka satulah jurnal penyesuaiannya. Nah, kita lihat soalnya pada Word. Jurnal penyesuaiannya adalah perlengkapan kantor yang tersisa pada akhir bulan adalah 300.000. Nah, ini kita masukkan biaya perlengkapan kantor 300.000 di debit dan 300.000 di kredit. Kemudian kita lihat lagi biaya iklan yang terpakai 1.900.000. Nah, artinya beban atau biaya iklan atau biaya iklan pada iklan dibayar di muka sebesar 1.900.000. Kita lihat di neraca saldo setelah buku besar kita. Biaya iklan adalah 3.400.000, artinya 3.400.000 dikurang dengan jumlah penyesuaiannya 1.900.000, maka jumlah penyesuaiannya yang tersisa adalah 1.500.000. Nah, begitu mencari jumlah penyesuaian. Kemudian kita lihat di neraca lajur atau worksheet ataupun kertas kerja. Nah, membuat neraca lajur ini sangat gampang ya teman-teman. Teman-teman hanya memindah-mindahkan saja ataupun mengurang-ngurangi dan menambahkan angka-angka yang sudah ada di masing-masing pos yang sudah kita buat seperti neraca saldo. Nah, neraca saldo ini kita copy dari neraca saldo setelah buku besar yang kita buat tadi. Nah, kita copy dari kas sampai dengan atau biaya asuransi ataupun totalnya. Nah, kita Ctrl C, kemudian kita masukkan di neraca lajur. Nah, maka jadilah seperti ini. Ini bisa kita rapikan. Nah, maka jadilah seperti ini yang sudah kita copy. Sangat gampang jika kita sudah sampai di neraca lajur ini. Kemudian ada jurnal penyesuaian. Nah, dari mana data jurnal penyesuaian kita dapat? Nah, data jurnal penyesuaian kita dapat ya jadi dari soal jurnal penyesuaian yang telah kita buat tadi ya teman-teman. Nah, kita masukkan angkanya. Asuransi dibayar di muka sebesar 750.000 dan kita lihat di jurnal penyesuaian kita tadi, asuransi dibayar di muka. Kita lihat asuransi dibayar di muka adalah 375.000. Nah, di sini artinya seluruh jurnal penyesuaian ini kita copy dan kita masukkan pos-pos yang terdapat jurnal penyesuaiannya. Kemudian neraca saldo penyesuaian. Nah, neraca saldo penyesuaian ini ada penambahan atau pengurangan dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian sehingga namanya neraca saldo penyesuaian. Kita masukkan angka-angka yang tidak ada penyesuaiannya, lalu kita kopikan saja ke sebelahnya seperti 5.645. Langsung saja kita masukkan di debitnya 5.645. Seperti akun piutang usaha 3.450, langsung saja kita masuk 3.450. Kemudian di jurnal penyesuaiannya di debit 750.000, kemudian di kredit 375.000. Artinya seperti di debit dan kredit, kita lihat angkanya mana yang paling besar, itu yang kita kurangi dan kita masukkan ke akun ataupun neraca saldo debitnya yang paling besar juga. 755.000 kita kurang dengan 375.000 adalah 375.000. Nah, seperti itu cara kita memasukkan neraca saldo penyesuaiannya. Kita lihat lagi iklan dibayar di muka. Nah, iklan dibayar di muka adalah sebesar 1.500.000. Nah, 1.500.000 ini di neraca saldo penyesuaian langsung saja karena tidak ada pengurangan di neraca saldo setelah buku besar, maka langsung kita input di kreditnya. Seperti itu. Nah, perlengkapan di neraca saldo adalah 500.000, kemudian di jurnal penyesuaiannya adalah 300.000. Nah, 500.000 dikurang 300.000 adalah 200.000. Nah, begitu teman-teman, kita hanya mengurang-ngurangi dan menambah-nambahkan saja akun yang ada di neraca saldo dan penyesuaian. Jika ada sama, atau bisa ditambahkan ataupun dikurangkan. Seperti di akumulasi penyusutan gedung. Di akumulasi penyusutan gedung itu di kreditnya ada 1.500.000, kemudian di jurnal penyesuaiannya ada 1 juta, maka 1.500.000 ditambah dengan 1 juta adalah 2.500.000. Nah, sangat gampang jika sudah kita
masuk ke total apabila balance, maka neraca saldo penyesuaian kita balance. Nah, kemudian ada laba rugi dan neraca penutup. Laba rugi ini adalah pos-pos selain aktiva, artinya antara pendapatan sampai dengan modal gitu. Nah, kita copy saja angka-angka dari jurnal penyesuaian ini dari pendapatan jasa sampai dengan biaya asuransi. Nah, kita copy. Nah, sangat gampang kan jika kita sudah mendapatkan neraca saldo untuk di laba rugi dan neraca penutup, kita hanya mengcopy saja. Seperti di laba rugi itu terdiri dari pendapatan sampai dengan biaya asuransi. Nah, untuk di neraca penutup itu terdiri dari akun-akun aktiva, baik aktiva lancar maupun aktiva tetap. Jika kita sudah mendapatkan dari neraca saldo penyesuaian, kita hanya mengcopy saja ke sebelahnya seperti ini. Di laba rugi itu terdiri dari pendapatan, maka hasil dari pendapatan ini kita copy ke sebelahnya untuk laba rugi. Nah, seperti ini. Sehingga dapat hasil dan kita tambahkan antara debit dan kreditnya dan kita cari laba atau ruginya. Jika yang lebih besar di debit, maka itu adalah rugi. Namun jika lebih besar di kredit dan dikurangi debit, maka itu adalah laba. Nah, jika sudah balance, maka laba rugi kita benar. Nah, sama seperti neraca penutup, sama seperti laba rugi, neraca penutup juga begitu. Kita copy dari neraca saldo itu dari pos kas sampai dengan price. Nah, kita pindahkan juga ke sebelahnya seperti ini. Kemudian kita tambahkan, teman-teman. Nah, kita tambahkan dari debit itu adalah 67.170.000, kemudian dari kreditnya adalah 50.900.000. Artinya 67.170.000 dikurang dengan 50.900.000 adalah 16.270.000. Kita tambahkan 50 juta ditambah 16.270.000 adalah 67.170.000, maka balance lah jurnal kita gitu. Nah, sangat gampang jika kita sudah paham ya teman-teman, kita hanya memindah-mindahkan saja. Sekian tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.